Ya, 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 jam lebih lagi kita akan meninggalkan 2020, kita sambut 2021. Pastinya sih saya di sini begitu optimis bahwa 2021 apapun itu kita harapkan lebih baik lagi. Tapi jangan karena terlalu optimis kita merasa bahwa 2020 kita tinggalkan, tapi hal-hal yang baik pun kita tinggalkan seperti menjaga protokol kesehatan. Mentang-mentang sudah ada vaksin 3 juta yang tiba di Indonesia bukan berarti kita lupa. Karena jangan salah, bisa-bisa kemudian angka positif COVID-19 di Indonesia tidak akan turun kalau kitanya tidak melakukan refleksi diri. Optimis tapi merefleksi diri itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One tentunya Prof. Amin Subandrio, Direktur Lembaga Molekuler Eijkman. Selamat malam Prof. Selamat malam. Dan juga telah tersambung Prof. Wiku Adi Sasmito, Jubir Satgas Penanganan Corona. Prof. Wiku, selamat malam. Selamat malam Mbak Teta. Ya, Prof. Wiku, saya ke Prof. Wiku dulu ya, karena kita patut bersyukur bahwa akhirnya vaksin tahap kedua Sinovac sudah tiba di Indonesia. Karena sebentar lagi kita akan menutup 2020 menyongsong 2021. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan mengingat kan sudah ada vaksin. Itu berarti ya sudah aman lah, mungkin agak longgar-longgar sedikit ini protokol kesehatannya bisa begitu tidak Prof? Baik, ya tidak begitu sebenarnya. Jadi kalau kita melihat melawan COVID ini sebagai pandemi, kita tuh harus punya tameng. Tamengnya harus sebanyak mungkin kalau bisa. Tapi yang jelas kita sudah punya satu tameng kalau kita jalankan dengan disiplin, yaitu protokol kesehatan 3M. Itu satu tameng. Tameng berikutnya adalah vaksin. Nah, sebelum tameng yang pertama efektif betul, kita akan punya tameng kedua. Jadi kalau seandainya tameng satu nggak efektif, kita punya tameng kedua. Tameng kedua nggak efektif, kita punya tameng satu. Dengan tameng 1 dan 2 yang sama-sama efektif, maka kita betul-betul terlindungi. Jadi itu tujuannya vaksinasi. Jadi tidak serta-merta kalau ada vaksin atau sudah mulai divaksin, terus nggak perlu protokol kesehatan. Nggak bisa, itu pasti langsung tertular. Jadi harus protokol kesehatan terus saja sambil program vaksinasi juga berjalan. Karena kan prosesnya bertahap juga untuk bisa terbentuk herd immunity sekitar 70% dari masyarakat Indonesia nantinya. Baik Prof, Demikian. itu berarti bahwa datangnya vaksin atau nanti jikalau kita kemudian masyarakat sudah ada banyak yang disuntikan vaksin, bukan berarti kita harus lega, protokol kesehatan untuk pemerintah tidak terlalu ketat mengawasinya begitu? Ya, kita harusnya lega, tapi lega tidak untuk melepaskan 3M-nya. Jadi kita punya protokol 1, tameng, 3M. Terus kita punya vaksin, kita harus lega, ada vaksin kan. Tapi vaksinnya itu harus sampai efektif betul, karena perlindungannya harus perlindungan kolektif. Jadi kita tunggu sampai mayoritas masyarakat Indonesia tervaksinasi dengan baik, sehingga perlindungannya komplit. Sambil direview terus oleh pemerintah efektivitasnya untuk memberikan perlindungan kolektif. Demikian. Prof. Wiku, 2020 kan kita lewati kalau tanda kutip adalah kita babak belur. Pandemi corona menerjang kita, belum ada vaksin, kita pun belum mengerti mengenai protokol kesehatan. Sekiranya di 2021 akan menjadi tahun yang berbeda tidak meskipun memang pandemi masih ada? Menurut saya sih keadaannya akan berbeda ya. Karena sekarang ini kan kita 1-2 hari lagi kita sudah akan mencapai 10 bulan kita belajar. 10 bulan bersama-sama pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat berjuang menghadapi pandemi ini, lama-lama kita sudah makin mampu untuk menanganinya itu dan makin baik. Dan itu kita kedisiplinan memang harus ditegakkan. Jadi kalau kita melihat tahun 2021, kalau menurut kami itu adalah sesuatu tahun yang penuh prospek. Karena perjalanannya kita sudah belajar cukup banyak, kemudian kita sebentar lagi ada vaksin, program vaksinasi, dan secara bertahap itu adalah proteksi untuk bisa berkegiatan produktif dan aman COVID. Tapi dua-duanya harus tetap dijalankan ya, protokol kesehatan dan program vaksinasinya. Prof, karena vaksin sudah ada, berarti dari Satgas COVID yang nanti akan menentukan siapa yang akan mendapat vaksin pertama kali. Kalau yang memang dicapai adalah herd immunity atau kekebalan tubuh komunitas, boleh tidak? Yang memang sudah ditentukan mendapatkan vaksin menolak untuk diberikan vaksin, Prof? Yang akan melakukan program vaksinasi tentunya pemerintah terutama dipimpin oleh Kementerian Kesehatan. Dan tujuannya vaksinasi dalam masa pandemi itu bukan proteksi individu, tapi pasti individu akan terproteksi. Proteksinya tujuannya adalah kolektif. Kita untuk melindungi bangsa, kita harus gotong royong. Itu sifatnya orang Indonesia.
itu kita modal orang Indonesia. Jadi kita harus mau divaksin. Kenapa? Karena kita mau melindungi bangsa kita. Karena kalau cuma 1-2 orang atau 1.000 atau 1 juta nggak cukup untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi herd immunity itu harus tercapai. Demikian. Jadi sikapnya adalah sikap melindungi seluruh bangsa kita. Baik, Prof, karena sudah berkutat dengan penanganan COVID-19 ini pasti Prof tahu betul bahwa apa kesulitan yang mungkin dihadapi, bagaimana susahnya menerapkan protokol kesehatan. Tapi masyarakat memang pandangannya sangat simpel dan pragmatis. Kenapa sih pemerintah susah sekali menurunkan angka COVID? Nah, di tahun 2021 ini bentuk refleksi apa sih yang dilakukan Satgas COVID bahwa pos-pos ini yang mungkin diperketat, yang ini kita masih lemah. Seperti apa, Prof? Ya, jadi sebenarnya menurunkan angka kasus itu tidak serta-merta mudah kayak memutar sebuah radio gitu, bisa diputar kiri kanan, nggak bisa begitu. Karena kasusnya ini sangat tergantung dengan disiplinnya masyarakat. Jadi sebenarnya siapa sih yang menentukan akhir dari pandemi? Sebenarnya adalah seluruh masyarakat. Jadi kalau kita kompak, kita disiplin, itu bisa kita menyelesaikan pandemi ini. Karena virus ini, kalau kita dengan melakukan 3M saja dengan disiplin seluruhnya, dia nggak akan bisa menular. Jadi caranya adalah ya kita semuanya. Dan kita kalau merefleksi tahun 2021, sebentar lagi, beberapa jam lagi, harapan itu tuh kita miliki. Karena kita sudah pengalaman bahwa ada yang jenuh itu biasa. Kan kita bisa istirahat, kemudian kembali lagi dengan semangat tinggi. Karena tahun 2021 harusnya kita dengan semangat tinggi, kita harusnya bisa menghadapi kehidupan lebih baik gitu. Ya, ditahan dulu Prof. Nanti Prof Amin juga saya nanti akan ajak berbincang. Tapi sebelumnya saya akan sajikan kepada Anda kabar terkini mengenai ledakan yang terjadi di Yemen. Sebelum saya berbincang dengan Prof Wiku kembali, bahkan juga Prof Amin, saya kenalkan lagi ada peneliti juga Pak Diki Budiman yang merupakan epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam Prof Amin dan Prof Wiku. Sebelum kita berbincang, saya mau statementnya sedikit saja dari Pak Diki. Pak Diki, tapi optimis tidak kalau di Indonesia saat ini tempat saya berdiri dan juga Prof Amin bahwa kita akan lebih baik dalam penanganan corona dibandingkan 2020. Bagaimana Pak Diki? Penanganan saya yakin akan banyak perbaikan ya. Saya harap juga, saya yakin. Namun yang harus saya sampaikan 3 bulan pertama ke depan adalah masa yang sangat kritis. Ini yang harus diketahui dan direspon sangat serius. Iya, baik. Januari, Februari, Maret ini menjadi poin sentral kita untuk menyongsong 2021. Tadi kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.